ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya? Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Ini aneh nih teman-teman. Dan nyelamatin kita dari banjir. Jadi kalau lo masih mikir, tebang dikit nggak apa-apa sih, inget deh, pohon gede ini sebenarnya paru-paru bumi yang lagi ngejaga hidup. Zero mining ya, sama sekali nggak ada penambangan. Itu pandangan yang tepat adalah kita Aktivitas penambangan, kalau memang lokasi ini tidak memungkinkan, seharusnya dikontrol teman-teman ya, karena akibatnya kalau memang sudah tidak terkontrol seperti ini ya, seperti di Sumatera teman-teman, ada tanah longsor, ada banjir bandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dakwah populer. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan bereaction video yang tengah viral, sedang booming, sedang trending saat ini teman-teman. Dan di video kali ini teman-teman yang akan kita bahas mengenai pernyataan ya dari Gus Ulil teman-teman, dimana dia ini mengatakan zero mining adalah untuk teman-teman yang belum tahu apa itu zero mining, yaitu aktivitas tidak ada tambang, aktivitas tidak ada penambangan sama sekali ya. Ya ini memang ya, kalau memang di suatu negara, suatu daerah tidak ada aktivitas tambang sama sekali, memang tidak mungkin teman-teman. Tapi yang disayangkan ini kenapa ada kata-kata ya. Nah sebenarnya ya yang menjadi titik pembicaraan ya bukan mengenai zero miningnya. Ngapain kita ngomongin zero mining, tetapi yang menjadi titik pembicaraan ini adalah kenapa aktivitas tambang ya, penambangan hutan yang berlebihan, tidak mengadakan reboisasi. Nah inilah yang menjadi titik pembicaraan sebenarnya teman-teman, bukan dialihkan menjadi zero mining. Ngapain kita ngomongin zero mining teman-teman ya. Dan sekarang adalah di Sumatera teman-teman ya, sekarang terjadi banjir bandang ya, yang diakibatkan karena sebagian besar kalau kita melihat video-video yang sudah beredar, hutan-hutan di Sumatera ini gundul teman-teman, gersang, tidak ada reboisasi, tidak ada penanaman ulang dari hutan-hutan. Inilah mengapa sekarang ini menjadi banjir bandang ketika musim hujan datang. Nah sebenarnya inilah yang harus kita bahas teman-teman, bukan zero miningnya teman-teman. Kita lihat videonya dari Gus Ulil. semua kita sekarang ini menikmati produk tambang semua. Jadi kalau ada orang kok pandangannya zero mining, bagi saya itu zero mining ya, sama sekali nggak ada penambangan. Itu bagi saya pandangan yang tepat adalah kita mining tetapi diatur dengan aturan. Zero mining adalah, tetapi di akhir video tadi lah kita melakukan mining tetapi ada aturan. Ya selama ini gimana? Kenapa sekarang nyatanya di Sumatera terjadinya penambangan hutan yang sangat luar biasa, tidak terkontrol? Aturannya gimana ya? Penerapan aturannya ada nggak nih sekarang ya? Harusnya ada tindak lanjut dari pemerintah juga mengenai kenapa sampai ada banjir bandang yang disebabkan oleh penambangan hutan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Belum lagi pernyataan dari Gus Ulil yang kemarin sempat menuai kontroversi, yaitu mengenai Wahabi lingkungan. Ada-ada aja Wahabi lingkungan. Nah pernyataan Gus Ulil ini ya, yang diibaratkan adalah Wahabi adalah yang melakukan kemurnian agama, sehingga dikaitkan dengan kemurnian lingkungan teman-teman, sehingga disebutnya Wahabi lingkungan. Coba kita lihat videonya. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin, dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.
penduduk. Enggak, ini- Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Enggak, maksud Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari, tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar Ini dalam yang satu saya hari. sebut- Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu Wahabisme. begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan Wahabi. teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa Saya tidak Ekstrim. melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu Enggak, saya mengatakan arahnya- sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Yang bilang artinya- tidak berbahaya ada nggak, Gus? Enggak, oke, kalaupun berbahaya, apakah sama sekali kita tidak boleh menambang? Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah, pohon ada manfaatnya, tambang juga ada manfaatnya. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Ada jutaan orang yang juga mengambil manfaat dari tambang ini. Batu bara itu real, anak-anak kita itu bisa sekolah Oke, kalau begitu tadi karena kembali. mereka bisa menikmati listrik ini yang ditenagai oleh batu bara. Itulah, Gus, yang kita minta. Kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih? Lu harus beralih. Karena Kenapa? kalau kita tidak beralih, kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya, kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Enggak, maksud saya gini. Nggak ada ruang, Gus. Maksud saya- Ini ada namanya hitung-hitungan, Gus, daya dukung, daya tampung lingkungan. Ya. Dalam satu wilayah, dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi, Sudah lihat teman-teman ya mengenai pernyataan Gus Ulil ya. Kalau kita melihat tadi Gus Ulil ini sepertinya ya membela banget mengenai pertambangan teman-teman ya. Dibicarakan adalah bukan melarang kita untuk melakukan pertambangan, tapi yang kita bicarakan ini sebenarnya adalah kontrol penambangan, sehingga menjadikan di suatu tempat, suatu daerah atau suatu daerah yang banyak penebangan hutan, tidak melakukan reboisasi, dilakukan aktivitas penambangan. Kalau memang lokasi ini tidak memungkinkan, seharusnya dikontrol teman-teman ya, harusnya dikontrol. Tidak melakukan di daerah situ ya, karena akibatnya kalau memang sudah tidak terkontrol seperti ini ya, seperti di Sumatera teman-teman ya, bisa ketika musim hujan datang ya, ada tanah longsor, ada banjir bandang. Inilah akibatnya jika tidak ada kontrol daripada penebangan hutan dan lain sebagainya teman-teman. Inilah pokok atau titik yang harus kita ambil dari pelajaran tersebut teman-teman, bukan melarang kita untuk melakukan penambangan. Coba kita lihat video yang satu ini teman-teman. Ini dia bukti dan alasan kenapa nggak boleh sembarangan tebang pohon gede di hutan. Lihat airnya keluar banyak, tapi ini bukan mistis, bro. Nah, itu bukti pohon lagi kerja keras jaga bumi. Akar narik air dari tanah, batang nyimpan air sangat banyak. Terus pas dipotong, jebret, airnya keluar. Pohon gede ini superhero hutan, ngatur iklim, kasih rumah buat burung, cegah tanah longsor, dan nyelamatin kita dari banjir. Jadi, kalau lo masih mikir, tebang dikit nggak apa-apa sih, inget deh, pohon gede ini sebenarnya paru-paru bumi yang lagi ngejaga hidup kita. Jika hutan ditebangi, tadi pohon aja menyimpan banyak air untuk menampung air yang ada di sekitar daerah situ teman-teman. Bagaimana kalau ditebangi teman-teman? Ditebangi habis gersang, yang terjadi adalah masyarakatnya, yang terdampak adalah masyarakat sekitar situ, menjadi banjir bandang dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah teman-teman, karena dia sangat disayangkan teman-teman kalau terjadi bencana seperti ini ya, maka ya daerah tersebut akan menjadi resikonya, menjadi korbannya teman-teman ya. Ini menurut teman-teman gimana mengenai pernyataan Gus Ulil ya? Zero mining adalah komen.